Selamat siang Pak Arif. Gimana kabarnya ini? Selamat siang, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Wah, gimana ini Pak? Saya ini kan nanti mau coaching. Jadi ini sebelumnya saya melakukan proses coaching, saya akan menyampaikan beberapa poin penilaian dalam proses coaching ya Pak. Iya, Bu. Ini terkait nanti apakah sudah ada alur tirtanya begitu, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci dari coach, kemudian nanti respon dari coachnya apakah jawabannya sudah sesuai dengan pertanyaan yang Pak Arif ajukan. Kemudian nanti jangan lupa prinsip coaching kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian mengoptimalkan kompetensi. Nah, beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak Arif. Yang pertama ini kira-kira nanti nih Pak, kompetensi apa yang ingin Pak Arif kembangkan dalam proses coaching ini? Baik, Bu. Yang ingin saya kembangkan dalam kompetensi seorang coach ini ya, yang pertama adalah kehadiran penuh, Bu. Kemudian bagaimana saya bisa mendengarkan secara aktif coach saya. Kemudian saya juga bagaimana bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti seperti itu, Bu. Oh, ya ya ya. Kemudian ini Pak, pertanyaan kedua, dari beberapa kompetensi tersebut, kira-kira bagian mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Arif kembangkan untuk dilakukan observasi, Pak? Untuk kompetensi terutama ini, Bu, mendengarkan aktif ya. Bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, karena bagian ini menurut saya sangat penting, Bu. Bagaimana untuk mendapatkan, mengoptimalkan kompetensi seorang coach sehingga dapat menemukan solusinya secara mandiri. Seperti itu, Bu. Oh ya, kemudian kira-kira apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Arif inginkan, Pak? Untuk indikatornya saya rasa yang pertama, coach nanti dapat menemukan solusi dari permasalahannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, coach memiliki rencana aksi ke depan yang akan dilakukan seperti apa. Itu, Bu. Oh iya, terima kasih ya Pak. Nanti ini kan masih pra observasi gitu ya Pak. Kita nanti ke Ya, tahap selanjutnya, begitu ya Pak ya. iya, Terima kasih Bu. ya Pak Arif. Sama-sama, terima kasih, Bu. Assalamualaikum Pak Arif. Nah, kemarin kita Waalaikumsalam, Bu Ratna. sudah ketemu pra observasi ya Pak Arif ya. Iya, Bu. Sekarang ini kabarnya bagaimana ini Pak Arif hari ini? Alhamdulillah, sudah pulang, Bu. Pulang dari sekolah, Bu. Alhamdulillah. Saya dengar Pak Arif ingin menceritakan sesuatu. Apa yang ingin Pak Arif sampaikan pada pertemuan ini, Pak? Gini, Bu, jadi saya ingin bercerita terkait teman-teman, rekan-rekan guru di sekolah saya, Bu. Saya merasa guru-guru di sekolah masih monoton dalam mengajar, Bu. Jadi masih menggunakan cara-cara lama ya, Bu, ya. Setiap kegiatan pembelajaran mereka selalu menggunakan metode ceramah. Jadi masih teacher center lah, Bu. Jadi di sini Bapak Ibu guru masih ceramah, menurut saya hal itu harus dirubah mengingat kemajuan teknologi saat ini cukup pesat. Dan ini juga memasuki di kurikulum merdeka, Bu, bagaimana student center ya, jadi siswa yang aktif bukan gurunya yang aktif, seperti itu, Bu. Baik. Kemudian ini, jadi tadi Pak Arif merasakan bahwa di sekolahnya Pak Arif ini guru-gurunya hanya mengajar dengan metode ceramah. Betul seperti itu ya Pak Arif? Betul, Bu. Padahal anak-anak kan butuh variasi dalam pembelajaran ya, Bu. Jadi kalau Bapak Ibu guru yang ceramah terus, mereka merasa bosan, Bu, dan jenuh lah seperti itu. Ingin sesuatu pembelajaran yang mereka bisa aktif, bisa lebih menarik seperti itu, Bu.
Oh, begitu ya, Pak. Baik. Kira-kira apa ini, Pak, yang diharapkan oleh Pak Arif dari percakapan pada siang hari ini? Coba disampaikan, Pak. Saya berharap menemukan cara bagaimana guru-guru di tempat saya ini bisa berubah, Bu. Bisa berubah dalam mengajar di kelas. Jadi terutama itu tadi, tidak lagi menggunakan metode ceramah, seperti itu, Bu. Oh, baik baik. Terus ini, Pak, kira-kira perubahan seperti apa yang diinginkan Pak Arif? Kira-kira saya ingin di sekolah saya, guru-gurunya menggunakan beberapa metode dalam mengajar, sehingga kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak terkesan monoton, Bu. Jadi bervariatif lah seperti itu. Oke. Nah, ini menurut Pak Arif ini ya, kalau Ya, pembelajaran yang ideal itu seperti apa ya, Pak? Misalkan gini, kalau pembelajaran yang ideal itu misalnya ya ada level sampai 10 gitu ya. Kira-kira pada poin berapa pembelajaran di sekolahnya Pak Arif saat ini? untuk saat ini menurut saya sepertinya baru di level 5, Bu. Wah, di level 5 ya, Pak. Terus ini, Pak, kira-kira nih ya, karena saat ini level 5 gitu ya. Dengan kondisi yang seperti ini, Pak Arif ini ingin menaikkan kualitas pembelajaran di sekolahnya Pak Arif itu ke poin berapa ya, Pak? Kalau saya inginnya naik ke level 7 ya, Bu, mengingat di tempat saya banyak guru-guru yang senior, yang mungkin akan kesulitan dalam pemanfaatan teknologi, apalagi yang sudah menjelang pensiun, Bu, seperti itu. Oh, oke oke. Nah ini Pak, untuk menuju level tersebut ini ya Pak ya, kira-kira ini langkah apa saja yang mungkin bisa dapat Pak Arif terapkan gitu? Untuk langkah yang bisa saya terapkan sepertinya mentoring, Bu, atau pendampingan. Jadi secara langsung nanti mendampingi bapak atau ibu guru itu tersebut, Bu. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira ini ya Pak ya, strategi lain yang bisa dilakukan untuk melakukan perubahan tersebut apa ya Pak ya? Saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah, Bu, untuk menyampaikan kira-kira nanti melakukan pelatihan ataupun workshop. Nah, nanti respon bapak kepala sekolah seperti apa, Bu, seperti itu. Oh, workshop ya Pak ya? Ya. Kemudian ini Pak, dari beberapa metode yang Pak Arif sebutkan tadi ya, kira-kira mana ini ya Pak yang menurutnya Pak Arif ini lebih efektif untuk dilakukan terlebih dahulu Pak? Kalau lebih efektif di sini saya rasa mentoring ya, Bu. Karena di sini tidak membutuhkan anggaran, saya cukup ketika nanti ada waktu bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru ataupun ada jam kosong, nah nanti bisa langsung mentoring dengan Bapak Ibu. Jadi tidak perlu cukup biaya yang besar seperti workshop karena nanti membutuhkan banyak biaya, Bu, kalau workshop. Wah, begitu ya Pak. Terus ini Pak, kira-kira kapan nih ya Pak Arif akan melakukan mentoring tersebut Pak? Untuk perkiraannya nanti saya cari waktunya dulu, Bu, tapi secepatnya saya mencari waktu, Bapak Ibu guru yang ada waktu untuk saya laksanakan, Bu. Oh, baik baik. Kemudian ini Pak, adakah kemungkinan ya Pak, rekannya Pak Arif ini yang kira-kira bisa membantu begitu dalam melakukan perubahan ini? Ada, Bu, mungkin saya akan meminta bantuan Pak Kamal selaku guru TIK untuk membantu saya dalam melakukan mentoring kepada rekan-rekan guru, Bu. Oh, baik baik. Kemudian Pak Arif ini kan kita sudah di ujung pertemuan nih Pak ya. Dari percakapan ini, apa nih yang menurut Pak Arif sudah dapatkan dari percakapan ini? Setelah bercakap dengan Bu Ratna, saya merasa lega, Bu. Di sini saya bisa menyampaikan apa gagasan saya, unek-unek saya, dan saya mendapatkan gambaran terkait langkah yang akan saya lakukan untuk mengatasi masalah ini. Wah, baik baik. Saya tunggu kabar berikutnya nih, Pak, ya. Saya ingin dengar ceritanya Pak Arif itu nanti berikutnya setelah menerapkan langkah-langkah yang Pak Arif rencanakan tadi, saya ingin cerita baik ya, sharing praktik baiknya Pak Arif.
Iya, Bu, terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya, Bu, dan sudah menemani saya pada sore hari ini untuk menemukan solusi dari masalah saya, Bu. Iya, baik-baik. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya, Pak. Iya, Pak Arif. Siap, Kita akhiri Bu. dulu ya, Pak. Mungkin saya ada kegiatan yang lain gitu, Pak. Mohon maaf ya, Oke, Pak. terima kasih, Bu. Assalamualaikum ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Arif. Selamat siang, Bu Ratna. Nah, ini kan sudah kemarin Pak Arif dulu itu kan cerita mau ada rencana itu ya, kan kita sudah beberapa hari tidak bertemu, barangkali eh, lancar gitu ya kegiatannya ini. Alhamdulillah ya, Iya, Bu. coachingnya kemarin berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian setelah ini ya Pak ya, yang sudah diperoleh dari coaching itu apakah sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan Pak Arif, Pak? Alhamdulillah, Bu, berjalan lancar. Untuk tahapan alur tirta sudah saya laksanakan sesuai dengan urutannya, Bu, ya. Mulai dari menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi, menanyakan rencana aksi, dan juga meminta coach mempertanggungjawabkan terkait rencana aksi yang akan dilaksanakan. Oh, iya 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 iya. Menyampaikan catatan observasi berbasis data ya, Pak? Ya, Ya, Bu. menurut saya, menurut pengamatan saya ini ya, tadi Pak Arif sudah bagus dalam melakukan coaching sesuai alur tirta begitu ya. Sudah memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot begitu sehingga coachingnya bisa menemukan solusi sehingga bisa mandiri gitu ya Pak ya. Kemudian tadi Pak Arif sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching gitu ya Pak ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang diinginkan Pak Arif untuk dikembangkan Pak? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang masih perlu saya pelajari lagi nih, Bu, dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coach, saya dapat menggali lebih dalam dan mengarahkan coach dalam menemukan solusinya sendiri, Bu. Oh, baik baik baik. Proses coachingnya yang sudah dilakukan Pak Arif tadi cukup menarik ya. Semoga nanti memberikan manfaat bagi coach dalam menyelesaikan permasalahannya Amin. ya Pak. Saya kira cukup Amin. sekian ya Pak ya. Sampai jumpa Ini lagi begitu ya Pak ya, Pak Arif. terima kasih, Bu, Terima atas kasih Pak waktunya, Bu. Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.